Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Teori Institusionalis Birokrasi dalam Organisasi dan Teknologi. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Marifatul Jana, NPM 046, yang kedua Kumala Bitasa Subagyo, NPM 180, yang ketiga Nur Latif Hidayatullah, NPM 239, yang keempat Adimas Anugraha, NPM 272, yang kelima Muhammad Rayhan Haji, NPM 301. Next. Thomas R. De Gregory dan Randa J. Thompson adalah dua penulis yang memiliki kontribusi dalam bidang teori institusional dan birokrasi. Pandangan De Gregory dan Thompson tentang organisasi dan teknologi dalam konteks birokrasi menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara struktur organisasi yang efisien dan adaptabilitas terhadap perubahan teknologi. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang teori institusionalis birokrasi menurut De Gregory dan Thompson. Birokrasi dan kelembagaan. Birokrasi dan kelembagaan adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks pemerintahan dan organisasi. Birokrasi mengacu pada sistem administrasi yang terdiri dari aturan, prosedur, dan hierarki yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sebuah entitas. Sementara itu, kelembagaan merujuk pada badan organisasi atau lembaga yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Next. Lalu yang kedua, dikotomi Veblen-Ayres. Dalam konteks birokrasi, dikotomi Veblen-Ayres mengacu pada perbedaan pendekatan atau paradigma dalam memahami dan menganalisis birokrasi. Dikotomi ini didasarkan pada pemikiran dua tokoh sosiolog Amerika Serikat, yaitu Thorstein Veblen dan Richard Ayres. Dalam dikotomi Veblen-Ayres, pendekatan Veblen menekankan kritik terhadap birokrasi dan penekanan pada potensi negatifnya. Sementara pendekatan Ayres memandang birokrasi sebagai suatu kebutuhan penting dalam organisasi modern dan mengakui manfaatnya. Kedua pandangan ini mengarah pada diskusi dan pertimbangan yang berbeda dalam menganalisis dan memahami peran birokrasi dalam masyarakat dan organisasi. Next. Yang ketiga, ada teknologi sebagai proses pemecahan masalah. Teknologi dapat dilihat sebagai proses pemecahan masalah karena tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan solusi yang efektif dan efisien terhadap masalah yang ada. Dalam konteks birokrasi, teknologi dapat digunakan untuk mengatasi berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh birokrasi, seperti proses administrasi yang lambat, kurangnya transparansi, koordinasi yang tidak efisien, dan keterbatasan akses informasi. Proses penilaian teknologi. Karena pengembangan teknologi merupakan aktivitas pemecahan masalah, maka pengembangan teknologi melibatkan proses penilaian di mana penilaian manusia itu sebagai kuncinya. Penilaian dan nilai-nilai yang diterapkan berhubungan dengan akal sehingga seseorang dapat merujuk pada teknologi yang unggul dengan pengukuran komparatif dan kemampuan pemecahan masalahnya. Next. Teknologi dan upacara adat. Teknologi dan upacara adat atau seremonial berkaitan erat. Instrumental teknologi dan upacara adat bukan sebagai elemen yang terpisah dan dapat dipisahkan, tetapi sebagai satu kesatuan fenomenal. Nah, contohnya, yaitu penanaman kebun yang gagal dengan teknologi baru. Akan tetapi, tanpa serangkaian upacara adat atau ritual masyarakat setempat, masyarakat beranggapan bahwa kegagalan karena telah melanggar tradisi. Next. Di sini perbedaan teknologi dan tradisi atau seremonial, yaitu teknologi merupakan perilaku tunduk pada sistem verifikasi dan atau pemalsuan di mana kehendak tergantung pada tindakan dan hasilnya. Lalu seremonial yaitu perilaku yang bersifat mengikat, divalidasi oleh otoritas dan tradisi, dan perilaku seremonial tidak bersifat prediktif maupun mencakup hasil apapun. Next. Yang ketujuh yaitu organisasi sebagai koordinasi pengetahuan, keterampilan, dan materi. Birokrasi merupakan organisasi yang mengendalikan, mengatur, dan mengkoordinasikan ide dan teknologi untuk masyarakat luas serta mengelola dan mengimplementasikan kebijakan. Koordinasi pengetahuan, keterampilan, dan materi dalam sebuah organisasi mengacu pada bagaimana organisasi mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Next. Yang ke-8 yaitu birokrasi modern. Birokrasi modern dapat diartikan sebagai suatu sistem kerja dalam penyelenggaraan negara atau organisasi yang berbasis informasi,
komunikasi, dan teknologi. Teknologi telah menjadi penyebab sekaligus konsekuensi dari birokrasi modern berskala besar. Struktur organisasi yang kompleks mendorong perkembangan teknologi yang semakin canggih. Next. Yang ke-9 yaitu sistem replikasi mandiri. Sistem replikasi mandiri adalah sebuah konsep yang berfokus pada pembentukan dan pengoperasian unit-unit organisasi yang mirip atau serupa di berbagai wilayah atau tingkatan hierarki. Tujuan dari replikasi ini adalah untuk menciptakan unit-unit baru yang dapat mengadopsi dan menerapkan praktek-praktek yang sama, sehingga menciptakan konsistensi dan standar yang tinggi di seluruh organisasi birokrasi. Next. Ada tanda versus dan simbol. Dalam birokrasi ada yang dikenal dengan tanda dan simbol. Perbedaan antara keduanya menggunakan perbedaan aspek fungsional birokrasi dan ritual atau budaya dalam birokrasi. Tandu digunakan untuk memprediksi suatu birokrasi, sedangkan simbol biasanya merupakan suatu kenyataan yang ada dalam suatu birokrasi. Contohnya dalam suatu birokrasi tentu ada tanda yang sering kita sebut suatu aturan yang harus dipatuhi secara fungsional. Namun kenyataannya pada suatu birokrasi saat ini masih terjadi disfungsionalisasi pada birokrat yang merupakan budaya birokrasi di Indonesia saat ini. Sistem pengentasan dari politik yang sedang berkembang. Dalam model ini, birokrasi dipandang sebagai alat implementasi kebijakan yang lebih disukai oleh aktor politik daripada birokrat. Dengan pemisahan antara politik dan administrasi, dengan tujuan dapat merasionalisasikan birokrasi. Di mana suatu birokrasi harus melakukan informasi struktural yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang kompleks menjadi struktur organisasi yang lebih modern. Kemudian ada model manufaktur yang tercermin dari birokrasi. Manufaktur birokrasi dapat diartikan menjadi suatu sistem birokrasi yang rumit, lambat, dan terlalu tersegmentasi, sama halnya dengan sebuah manufaktur atau proses produksi yang kaku. Kondisi birokrasi yang rumit, kaku, dan berbelit seringkali susah diubah dan berkembang menjadi suatu organisasi. Dalam model ini, birokrasi diibaratkan sebagai suatu mesin sosial yang seharusnya dapat produktif, inovatif, dan terus melakukan pembaruan dan perkembangan dalam meningkatkan efisiensi birokrasi. Baik, selanjutnya yaitu ketika organisasi menjadi institusi. Jadi organisasi yang kompleks umumnya merupakan satu kesatuan dengan sistem kepercayaan yang lazim yang mencerminkan sistem kepercayaan pada waktu di mana organisasi ini beroperasi. Ini tidak berarti bahwa mereka harus selaras dengan ide-ide yang menggerakkan teknologi kontemporer. Maka dari itu, organisasi adalah institusi yang mewujudkan dan disahkan oleh sistem kepercayaan kuno. Selanjutnya. Oke, resistensi terhadap inovasi dan perubahan. Pada resisten ini, organisasi mengembangkan budaya atau sistem kepercayaan. Maka dapat dipastikan bahwa kepercayaan ini dan asumsi lain karena institusi non-instrumental dan teknologi instrumental saling terkait dengan dinamis. Keberhasilan teknologi ini memperkuat institusi dan memperkuat validasi teknologi tersebut. Hasil dari resistensi ini terhadap inovasi dan perubahan yang dimana birokrasi mengorganisir, merasionalisasi, dan mereplikasi sendiri teknologi dan institusi tersebut dengan mewujudkan resistensi yang dihasilkan terhadap perubahan. Perlunya menyeimbangkan ketertiban dan ketidakteraturan. Mengakomodasi perubahan teknologi oleh organisasi tidak hanya sekedar pilihan antara keteraturan dan ketidakteraturan, tetapi juga kombinasi keduanya yang memungkinkan adanya kesinambungan dan perubahan. Dalam teknologi barat, hal ini seringkali dipandu oleh keyakinan akan alam semesta dan teratur dan dapat diketahui secara objektif dengan teknologi sebagai perwujudan prinsip-prinsipnya seperti ditemukan oleh penyelidikan ilmiah. Namun, perubahan teknologi juga melibatkan apa saja yang sebelumnya diyakini tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, perubahan teknologi dan kepemimpinan secara historis telah bergerak ke batas-batas peradaban yang di mana aturan-aturan yang dapat ditiru dan struktur organisasi serta kelembagaan hadir tetapi tidak tertanam kuat seperti di pusat-pusat lebih mapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.